Assalamualaikum anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak yang hebat, pada waktu siang hari, pernahkah kalian memakai pakaian berwarna hitam? Apa yang kalian rasakan ketika kalian memakai pakaian berwarna putih? Apa yang kalian rasakan? Untuk menemukan jawabannya, maka kita akan melanjutkan pembahasan bab 3, suhu, kalor, dan pemuairan dengan materi perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah belajar materi ini adalah mampu menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi, serta menyebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo anak-anak, simak penjelasannya sampai selesai ya. Bagaimana cara kalor berpindah? Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Alam semesta mengupayakan keseimbangan yang mengarah pada perpindahan panas, sampai suhu kedua benda sama. Benda yang lebih panas akan memindahkan energi panasnya ke benda yang lebih dingin. Ketika kita memakai pakaian berwarna hitam di siang hari, tubuh terasa panas dan gerah, karena warna hitam menyerap hampir semua kalor yang datang dari matahari ke tubuh. Tetapi ketika memakai pakaian berwarna putih, tubuh terasa lebih sejuk karena warna putih memantulkan sebagian besar kalor dari matahari. Ketika kita memanaskan air, api kompor memberikan kalor pada panci, lalu panci memberikan kalor pada air di dalamnya hingga air menjadi panas. Ketika kita memegang es batu, kalor berpindah dari tangan kita yang hangat ke es batu yang dingin, sehingga es batu mencair. Ada 3 cara kalor dapat berpindah, yaitu 1. Secara konduksi, 2. Secara konveksi, dan 3. Secara radiasi. Yuk kita lihat pembahasannya satu persatu. Konduksi. Saat ibu kalian menyetrika baju, bagian bawah setrika yang panas bersentuhan langsung dengan kain. Kalor berpindah dari bagian bawah setrika yang terbuat dari logam ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut konduksi. Mekanisme perpindahan kalor secara konduksi dapat dilihat pada gambar berikut. Saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Partikel satu akan membentur partikel lainnya sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar semakin cepat. Akibatnya suhu semakin tinggi. Suhu yang tinggi menyebabkan kalor berpindah, tetapi partikel tidak ikut berpindah. Jadi, konduksi merupakan perpindahan panas atau kalor melalui suatu bahan, tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Contohnya, logam. Sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Contohnya, kayu dan plastik. Berbagai peralatan rumah tangga yang memanfaatkan sifat konduktivitas bahan. A. Konduktor, antara lain, setrika, panci, sendok dan garpu, kabel, dan wajan. B. Isolator, antara lain, talenan dari kayu atau plastik, ember plastik, tempat nasi, dan cermin. Contoh perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Konveksi. Telah kita ketahui bahwa air merupakan bahan isolator. Namun, ketika memasak air, setelah bagian bawah panci dipanaskan beberapa saat, ternyata permukaan air juga ikut panas bahkan mendidih. Hal tersebut menunjukkan bahwa air dapat menjadi konduktor panas ketika diberikan kalor yang cukup. Berarti, ada cara perpindahan panas yang berbeda dari yang sebelumnya. Perpindahan kalor yang seperti itu dikenal sebagai konveksi.
Gambar ini memperlihatkan mekanisme perpindahan kalor secara konveksi pada saat memasak air. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, kumpulan partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, digantikan dengan partikel air dingin yang lebih berat dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses perambatan energi panas pada air tersebut ini disebut konveksi. Pola aliran partikel air tersebut membentuk arus konveksi. Jadi, konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Konveksi juga dapat terjadi pada aliran udara panas atau asap yang dihasilkan oleh nyala api. Saat membakar kayu ketika api unggun, asap dari hasil pembakaran kayu tersebut membuat suhu udara di atasnya menjadi lebih panas. Contoh perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan sebagainya ketika dipanaskan. Terjadinya angin darat dan angin laut. Radiasi. Ketika kalian berjalan di luar rumah pada siang hari, kalian pasti merasakan panasnya matahari pada tubuh. Bagaimana kalor dari matahari dapat sampai ke wajah atau tubuh kalian? Padahal jarak bumi dan matahari berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa udara. Dalam ruang hampa tidak ada materi yang dapat memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain. Cara tersebut dinamakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau medium. Contoh perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, misalnya api unggun. Panas dari lampu ketika menghangatkan telur unggas. Pakaian menjadi kering ketika dijemur akibat panas dari matahari. Perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, maupun radiasi dapat terjadi secara bersamaan, yaitu saat memasak air menggunakan panci dengan pegangan yang terbuat dari bahan isolator. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa terjadi 3 cara perpindahan kalor. Saat api pada kompor dinyalakan, radiasi muncul di sekitar pemanas, kemudian secara konveksi, panas tersebut menaikkan suhu air hingga mendidih. Secara konduksi, energi dalam bentuk panas merambat menuju pada pegangan alat memasak. Namun, karena pegangan alat memasak terbuat dari bahan yang sulit menghantarkan panas sehingga kita dapat memasak dengan aman. Nah, bagaimana anak-anak? Ibu harap kalian sudah memahami tentang perpindahan kalor. Sampai berjumpa di video pembelajaran yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.